jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang menangkap peluang di kala pandemi. Kita tahu bahwa pandemi sudah berjalan dari sejak Maret tahun 2020, jadi sekitar 13 bulan yang lalu, dan sudah banyak sekali pengaruhnya terhadap kehidupan kita, baik dari segi kesehatan maupun segi sosial, ekonomi, pendidikan, ya, dan banyak sekali yang di PHK atau mungkin dirumahkan, atau juga yang akhirnya pengusaha harus tutup gulung tikar. Hal ini menimbulkan ketakutan, ya, ini sampai berapa lama gitu ya. Namun kita bersyukur bahwa akhir-akhir ini bahwa Indonesia sudah termasuk salah satu negara yang paling banyak persediaan vaksinnya. Jadi artinya kita optimis bahwa dengan adanya vaksin itu maka kita akan lebih kebal dan kita akan lebih mampu untuk menjalankan kegiatan ekonomi kita. Akhirnya apa? Bahwa kita akan lebih kembali kepada sebelumnya, itu kita lebih sejahtera, kita bisa membeli kebutuhan kita, sandang, pangan, dan papan gitu ya. Dan sementara itu sedang terjadi, bahwa kita lihat bahwa banyak sekali masyarakat kita yang menunda pembelian properti, khususnya katakanlah rumah karena mungkin ketakutan ini sampai kapan ini, misalnya karena mungkin pekerjaannya artinya rawan untuk di cut gitu ya, atau usahanya mungkin rawan, atau mungkin juga takut persediaan cashnya itu semakin menipis. Tapi saya mau kasih tahu berita baiknya bahwa hal itu juga telah diamati oleh pemerintah, dan pemerintah ingin membantu, artinya ingin menggairahkan kembali dan memberikan kepastian bahwa masyarakat boleh memiliki rumah dengan harga diskon gitu ya. Diskonnya dari mana teman-teman? Yaitu bahwa pemerintah membebaskan pajak atas transaksi jual beli rumah, khususnya rumah primer ya, artinya rumah yang teman-teman beli dari developer ya, developer yang artinya developer ini sudah tahu ya teman-temannya, developer itu berarti suatu perusahaan yang dibuktikan dengan PT gitu ya, yang membangun dan menjual rumahnya gitu ya. Kalau misalnya ada seseorang yang membangun rumah dan menjual rumah, itu bukan, dan atas nama sendiri, itu bukan PT, itu bukan developer ya. Oke. Jadi kembali kepada suntikan atau insentif dari pemerintah, bahwa pemerintah membebaskan PPN atas transaksi rumah primer dari developer. Teman-teman tahu kan ya, PPN itu besarnya berapa? 10%. Jadi kalau misalnya selama ini kalau misalnya Anda ingin membeli rumah seharga 300 juta, seharusnya Anda harus menyiapkan juga uang untuk membayar pajak sebesar 10%. Artinya kalau misalnya 300 juta berarti 30 juta. Jadi karena ada insentif ini, Anda tidak harus mengeluarkan itu lagi. Lumayan kan ya, 30 juta contoh lah ya gitu ya, 30 juta. Kalau misalnya 1 miliar, ya 100 juta ya. Nah, PPN yang digratiskan. Jadi PPN itu bisa Anda pakai untuk misalnya biaya KPR, atau mungkin renov dikit, nambah kamar, atau dapur dirapi-rapiin bisa kan, atau isi furniturnya seperti itu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa developer pun tidak mau ketinggalan nih kasih insentif. Dia memberikan, mereka banyak tuh yang memberikan memberikan diskon gitu ya, dari 5%, 2%, 1%, bahkan ada yang sampai 12,5%. Ciputra Group itu memberikan sampai 12,5%. Nah, teman-teman bisa manfaatkan tuh. Misalnya tadi harganya, katakan contohnya ini saja 300 juta. Seharusnya kan bayarnya 330 karena plus PPN. Tapi karena bebas PPN jadi tetap 300 ya, jadi ada 330 kurang 30 tetap 300. Dan dari developer katakanlah diskonnya 10%, berarti teman-teman juga akan menghemat 30 juta, berarti totalnya 60 juta ya. Jadi 60 juta tuh banyak ya, udah bisa nambah mobil lagi tuh, atau apalagi isinya sudah lengkap lah kalau saya itu, plus sudah surat-surat seperti itu. Itu yang kedua gitu ya.
Jadi yang ketiga adalah bahwa walaupun sepertinya ada kendala yang misalnya aduh DP-nya hari ini belum bisa karena mungkin sudah deposito atau mungkin belum cair apa segala macam, teman-teman bisa cicil kok DP-nya hingga sampai sehingga bulan Agustus, pokoknya Agustus transaksi. Ini ingatnya Agustus transaksinya terakhir. Jadi kalau anda mau DP dicicil ya harus dibagi, ya harus dibatasi hingga Agustus, nggak boleh sampai September atau tahun depan, nggak bisa karena itu program pemerintah, insentifnya hanya sampai Agustus itu ya. Jadi DP cicil sampai misalnya sekarang bulan 4, jadi 4, 5, 6, 7 ya, 4, 5, 6, 7. Lumayan ya, misalnya DP-nya katakanlah 30 juta dibagi 4, lumayan ya, 7,5 juta. Nah itu, jadi DP-nya bisa dicicil, bahkan DP-nya pun bisa hanya 5% ya. Kalau misalnya teman-teman beli rumah sampai 20%, 30%, ini hanya 5%. Jadi kalau misalnya rumahnya kembali gini, biar ingat 300 juta, 5% hanya 15 juta ya. Kalau 15 juta dibagi 4 berarti 7,5 juta satu bulan, 7,5 juta kan lumayan ya, nggak begitu berat ya dibanding anda harus plek letakkan DP 15 juta itu. Jadi udah 3 ya, ada 4 nih, ada 4 insentif, kemudian diskon dari developer, kemudian DP-nya yang ringan, plus DP-nya dapat dicicil gitu ya. Apa itu aja, masih ada lagi. Nah pihak bank juga nggak mau ketinggalan nih, pihak bank juga memberikan bunga KPR yang rendah gitu. Kalau selama ini bunga KPR itu kan 8 bahkan 10 gitu ya, bahkan kalau sudah mengambang sampai 11, 12 double digit ya. Tapi sekarang bank-bank bahkan ada yang memberikan bunga KPR hanya 3,88%. Kita tahu bunga deposito cuma 3%, jadi anda hanya menambah 0,8% gitu. Ayo pilih mana, simpan uang 50 juta dengan bunga 33% atau beli rumah dengan bunga 3,8%. Tapi setelah masa program ini berakhir, siap-siap aja tuh Anda harus kembali membayar. Misalnya kalau misalnya nggak jadi nih ya, misalnya Anda nggak jadi beli pada masa periode sampai Agustus, berarti Anda harus tetap harus menyiapkan dana untuk 10% pajak, dan mungkin bahwa developer juga akan cabut diskonnya seperti itu. Juga skema pembayaran yang DP-nya itu seperti itu. Jadi ada 5 keuntungan yang Anda dapat jika Anda melakukan pembelian rumah pada masa-masa sekarang, khususnya karena memanfaatkan diskon dari pemerintah, bebas PPN, artinya ya bebas PPN, diskon dari developer, bunga rendah dari bank, kemudian juga cicilan DP yang ringan, juga termasuk besar DP yang cukup ringan ya, 5% bisa. Itu kalau rumah 5% itu untuk rumah yang pertama ya, kalau KPR pertama. Kalau KPR kedua, KPR ketiga lain lagi ceritanya. Nanti bisa tanya-tanya ya, dikasih komen di bawahnya gitu ya, atau hubungi saya seperti itu. Jadi itu yang saya katakan tadi, peluang di masa pandemi itu nggak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Biasanya kan kita harus bayar pajak dong, PPN, kalau kita melakukan transaksi. Bahkan kalau Anda pergi ke Indomaret, Anda belanja, Anda harus bayar PPN, apalagi rumah yang jumlahnya besar ya gitu. Jadi Anda belanja 1.000 aja harus bayar PPN, ini Anda bayar 100 juta ya harus bayar gitu. Tapi kali ini pemerintah memberikan kebebasan, keringanan, tak usah bayar. Artinya siapa? Pemerintah yang bayarin, artinya tak usah bayar, kita nggak usah bayar, kita sudah saving gitu. Dengan juga diskon dari developernya gitu kan, lumayan 10%, bahkan ada yang sampai 12%. Plus rumahnya itu ada nggak? Ya ada gitu, karena skema itu hanya terjadi jika rumah itu sudah siap. Artinya nanti pada bulan Agustus itu harus paling lambat terakhir serah terima rumahnya gitu. Jadi ada kepastian, Anda juga dapat rumahnya ya gitu. Anda juga dapat keringanan bunga, Anda juga dapat bebas PPN, Anda juga dapat diskon harga, Anda juga dapat keringanan bayar DP dan KPR-nya yang ringan, bunga KPR. Banyak
teman-teman sudah jelas ya apa saja yang keuntungannya jika teman-teman melakukan transaksi atau melakukan pembelian rumah pada saat-saat seperti ini, khususnya sampai pada Agustus, dengan memanfaatkan insentif dari pemerintah, diskon dari developer, juga bunga bank yang ringan dari KPR, serta cicilan serta DP rumah yang KPR yang rendah seperti itu. Jika teman-teman mau cari itu syaratnya apa saja, atau di mana saja rumahnya, tipe-tipe apa saja, silakan hubungi saya atau follow akun ini. Terima kasih.